Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini ada gebrakan baru begitu kan dari Pak Purbaya. Mengatakan bahwa akan membubarkan Satgas BLBI. Wah, para pengusaha-pengusaha berat ya, pengusaha-pengusaha besar begitu kan ya, siap-siap mereka begitu. Karena dengan adanya Satgas BLBI ini dianggap bahwa begitu kan lambat begitu kan ya untuk mensupport bagaimana di Kementerian Keuangan kan kabarnya begitu kan kabarnya dianggap cuma bikin gaduh. BLBI, Satgas BLBI nanti saya masih dalam proses DJKN. Nanti saya lihat seperti apa ininya, tapi saya sih ngelihatnya kelamaan, hasilnya nggak banyak-banyak amat, cuman bikin ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat, daripada bikin noise. Mungkin akan kita akhiri Satgas itu, tapi akan saya akses lagi terakhir sebelum kita ambil langkah itu. Ada yang lapor ke saya juga, kalau masih kejadian ya nanti kita tanya ke bursanya gimana penindakannya. Kan selama ini puluhan tahun, rasanya kita tahu banyak penggoreng di pasar saham, tapi sedikit sekali yang dihukum. Kayak perusahaan Dana Reksa, dulu kan saya di Dana Reksa, itu hampir bangkrut gara-gara kejebak sama penggoreng itu. Banyak, Asabri juga kenanya sama kan, terlibat dengan penggoreng-penggoreng itu. Jiwasraya juga sebagian itu, di sana juga. Ya kalau itu nggak dibersihin ya, sayangnya gini nanti. Ya, Pak Purbaya begitu kan yang mengatakan bahwa ini juga bikin dianggap gaduh begitu kan. Makanya tidak ada hasilnya, ya hasilnya tidak banyak begitu kan ya. Dan kemudian dianggap gaduh sana sini. Artinya apa? Artinya bahwa Pak Purbaya ini sudah berpikir bahwa jangan-jangan ini ada sesuatu hal yang kemudian ya bisa diajak kong kali kong ya, bisa diajak sana sini begitu kan. Tapi karena pada akhirnya saya melihat bahwa kalau ada BLBI seperti ini mau dilanjutkan, harus ada investigasi lebih lanjut, Pak. Ya, itu lebih terukur. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di negara kita kalau pinjem uang ya ke bank begitu kan ya, dengan biaya yang begitu banyak, misalnya miliaran di situ begitu. Lah, kalau ada Satgas BLBI begitu, seharusnya kan bisa diinvestigasi itu begitu. Dan kita lihat saja realitanya orang-orang yang meminjam uang dengan usaha-usaha yang begitu luar biasa, usaha-usaha yang banyak begitu, akhirnya bisa saja ya ada kepailitan perusahaan-perusahaan itu begitu. Sehingga apa? Gagal untuk bayar itu. Bayar hutang-hutang ke bank. Nah, Satgas BLBI inilah yang kemudian seharusnya punya tolak ukur begitu kan ya. Yang kemudian kayak kasus Siritek misalnya begitu, pinjam uang ya, ada kredit fiktif dan sebagainya, ada kreditur yang kemudian memberikan perusahaan yang pailit. Ini kan menandakan bahwa ya satu sisi bisa mengamankan dengan hal-hal yang ada kong kali kong besar, kan itu pastinya begitu. Mungkin ya Pak Purbaya melihat itu. Nah, dengan adanya seperti ini maka saya setuju sekali begitu kalau ini dievaluasi tapi bukan dibubarkan, Pak. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa BLBI selama ini di era Sri Mulyani begitu kan ya, hanya itu aja mereka. Kalau ada investigasi saya kira ini langkah yang bagus. Karena kenapa? Kalau BLBI ini, Satgas BLBI ini dibubarkan, maka kemudian begitu ada dampak yang kemudian ya ekonomi kita bisa turun. Karena walaupun pencapaian dari Satgas BLBI ini adalah sedikit begitu, tidak begitu banyak, tapi kan ada sumbangsi sedikit lah. Yang terpenting adalah ada investigasi dan pengawasan. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya kepada Menteri Keuangan untuk saat ini. Tapi kalau ini dibubarkan ya saya menganggap bahwa wah, bisa saja begitu kan ya posisi dari Kemenkau ini ekonominya terancam akan turun kembali begitu. Nah, kalau Pak Purbaya mengatakan begini, ini salah satunya adalah untuk Satgas BLBI nanti saya masih dalam proses. Nanti saya lihat seperti apa intinya, tapi saya masih melihat kelamaan ya. Hasilnya enggak banyak-banyak amat. Cuma bikin ribut saja. Income-nya enggak banyak-banyak amat daripada ya bikin noise ya, mungkin akan kita akhiri Satgas BLBI itu. Wah. Ada yang mengatakan begini, Pak Pur ya setahu ya Pak Pur ya tahu masalah yang dihadapi oleh Satgas BLBI, masalah perampokan kepada negara ini yang dilakukan secara sistematis
oleh para pengusaha dan penguasa masa lalu, dan jaga masa ini mereka sudah mengamankan diri koleganya. Nah, makanya dengan saya contohkan tadi misalnya seperti kasus Siritek begitu kan ya. Siapa yang pada akhirnya ingin bertanggung jawab begitu? Kalau kreditur yang kemudian diberikan kepada Siritek atas kepalitan perusahaan itu, lalu kemudian tidak mampu membayar hutang begitu kan ya, maka perusahaan-perusahaan yang lain begitu yang statusnya sekarang ini begitu kan belum bayar utang-utang di situ akibat kreditur yang begitu luar biasa. Nah, ini kan harus ada investigasi begitu. Kecuali ada terobosan-terobosan tim baru lagi begitu kan ya. Misalnya soal ada dugaan korupsi fasilitas kredit misalnya. Ada ada kong kali kong besar, ada suap sana sini. Ini yang perlu diinvestigasi dengan kuat. Tapi kalau tidak diinvestigasi ya bisa saja ini akan tidak tahu begitu bahwa mana perusahaan yang pilot dan mana yang tidak begitu. Kita tunggu saja begitu. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana. Tapi saya rasa ini langkah yang bagus bagi Pak Purbaya begitu kan. Nah, Menteri Keuangan Purbaya begitu kan ya mengatakan bahwa berencana membubarkan satuan Satgas atau bantuan ya likuiditas ya Bank Indonesia ya karena hanya membuat gaduh ya. Bahkan ya untuk Satgas BLBI nanti ya masih dalam proses kabarnya kata Pak Purbaya. Nah, kendati demikian, ya Pak Purbaya menegaskan bahwa dirinya masih harus melakukan asesmen yang lebih lanjut. Langkah tersebut dia ditempuh sebelum akhirnya pemerintah benar-benar menghapus atau mengakhiri masa kerja Satgas BLBI ini. Apa ya tujuannya? Ya karena dampak ekonominya hanya itu-itu aja. Mungkin begitu ya. Ya, langkah satu persatu sebenarnya ini membuat orang-orang di situ begitu kan ya semakin ketar-ketir melihat dengan sebuah langkah apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini. Nampaknya ada perubahan besar, Pak. Orang-orang yang kuat di situ ya harus diinvestigasi begitu. Nah, BLBI itu adalah ibarat badan broker atau sales kreditnya IMF ya. Ya kalau boleh dibilang isinya para tengkulak IMF. Ya bisa saja dengan adanya gebrakan dari jadi Pak Purbaya itu ya sebagai langkah yang baik sebenarnya begitu. Makanya Satgas dari BLBI ini yang kemudian kalau dibubarkan begitu kan ya, maka ini penggantinya siapa begitu, dalam artian bahwa untuk menginvestigasi nantinya begitu. Walaupun sebagai maklar lah intinya orang-orang menganggap seperti itu, tapi orang-orang melihat di Purbaya ini nampaknya mungkin ya kalau kalau pendapatan dari yang didapatkan oleh Satgas ini kan capaiannya kalau sedikit ya mungkin ini akan menjadi evaluasi besar begitu kan. Nah, salah satu capaian yang kemudian dilakukan oleh 2024 dari 3 tim ya dari Satgas itu adalah pertama adalah rincian A ya dari BLBI A begitu kan ya, Satgas A begitu. Itu mencapai 27,881 US dollar atau setara dengan ya 9.926.757 juta begitu kan. Itu tim A. Nah, tim B capaiannya ini adalah 11 triliun ya. Terus kemudian capaian tim C ini adalah dari BLBI begitu kan ya. Itu mencapai 11 triliun 962 begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa pencapaian di sekitar kalau dikalkulasi total begitu kan itu kan mencapai 12 triliun lah begitu kan. Nah, dari inilah yang kemudian Pak Purbaya ini mengatakan bahwa jangan ribut. Ya, kalau toh pada akhirnya ribut-ribut masalah soal ini dan pada akhirnya Menteri Keuangan harus mencari uang begitu kan. Pada akhirnya ya ngapain? Ya harus kita bubarkan. Kan itu logikanya begitu kan. Nah, makanya ini Jamdatun begitu mencatat besaran pencapaian di 3 tim Satgas BLBI sepanjang 2024. Ya, rinciannya seperti ini. Nah, ini yang mungkin yang menjadi hitung-hitungan besar ya, apakah ini akan mau diganti dengan tim Satgas dengan yang lain atau bagaimana begitu kan. Nah, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Purbaya ini kinerjanya sangat luar biasa begitu kan ya, untuk menilai begitu kan satuan Satgas yang dibentuk untuk menagih aset-aset negara itu justru ini lebih banyak menimbulkan keributan. Makanya yang saya katakan tadi, ada kong kali kong besar, ada ini, ada itu begitu kan. Salah satunya ya saya contohkan adalah Siritek misalnya.
Kalau Sinitek ini sudah perusahaannya sudah pilot lalu kemudian diambil oleh negara begitu kan ya, akibat ketidakmampuan membayar hutang sana sini, dan ini harus perlu diinvestigasi juga begitu kan. Perlu dengan adanya investigasi itu begitu. Makanya menurut Purbaya begitu kan menyampaikan bahwa pandangan tersebut ya ini akan hanya dibuat gelisah, dibuat ribut dan sebagainya. Menurutnya selama beberapa tahun terakhir Satgas BLB ini tidak menunjukkan capaian yang signifikan dalam mengembalikan dana-dana yang menjadi hak negara, ya, dibawa kabur, ya, dirampok sana sini, ya, terus kemudian ya ada kong kali kong besar. Ini kan harus ada investigasi begitu. Takut nanti dikorupsi. Kalau dikorupsi ini gawat ini. Ya tambah bebanan begitu kan. Makanya Menteri Keuangan ya begitu kan ya tengah melakukan asesmen untuk seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Satgas BLB ini. Nah, hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah Satgas ini masih layak dilanjutkan atau justru perlu dibubarkan. Ngeri Mas. Kalau ini dibubarkan, pasti ya orang-orang di era kepemimpinan sebelumnya ya pasti akan terusik begitu. ya kita lihat saja ya, bantuan saja banyak fiktif begitu kan ya, apalagi skala besar yang berhadapan dengan hukum dan sebagainya. Ini harus benar hati-hati. Nah, kata Pak Purbaya ini income-nya ya tidak begitu banyak begitu kan, biasa-biasa aja di situ. Menurut Menkau ini ya beralasan bahwa Satgas BLBI yang sebelumnya dibentuk untuk menagih pengemplang untuk BLBI sebesar 110 triliun begitu hanya membuat keributan dan tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan. Makanya pencapaiannya dalam 1 tahun 2024 kemarin ya sekitar kalau Satgas BLBI A begitu kan ya itu mencapai sekitar kurang lebih begitu kan ya 9 triliun. Ada yang 9 triliun, ada yang 11 triliun dan sebagainya begitu kan ya. Dari total bagaimana yang seharusnya begitu kan ya pencapaian yang harus kita tagih, yang harus ditagih begitu sebesar 110 triliun dan sebagainya. Wah, ini ngeri gitu kan. Makanya tidak heran kata Pak Purbaya ini banyak yang kemudian dikritik bahkan banyak dilaporkan. Ya, biasalah dalam dunia hal-hal seperti itu. Coba kita baca begitu kan. Coba kita baca ini. Salah satunya adalah ya BLBI itu ibarat badan broker. Ini komentar salah satu netizen. Untuk rakyat Indonesia semua, kita harus menjadi ya bodyguard untuk menteri yang pro terhadap rakyat di mana-mana. Ini salah satu komentar-komentar dari netizen ya. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bagi kami ya hati-hati betul Pak. Jangan-jangan Bapak nanti begitu kan ya. Sikat sana sini, pada ujung-ujungnya Bapak blunder sendiri. Jangan sampai di situ. Karena yang dihadapi itu kan seperti Satgas BLBI itu kan orang-orang kuat sebenarnya begitu. Tapi pencapaian untuk saat ini masih di bawah itu begitu. Wajar kalau Pak Purbaya ini marah. Ini harus ada evaluasi, harus ada investigasi apa yang sebenarnya terjadi begitu kan ya. Karena negara kita kalau toh pada hakikatnya semuanya ketergantungan pada APBN yang kemudian dikelola oleh Pak Purbaya ini ya gelu juga. Ya, kenapa? Karena kita lihat saja pendapatan pajak paling tertinggi pendapatan itu adalah pajak kita. Pajak orang begitu kan. Nah, disitulah mungkin Pak Purbaya melihat bahwa ya ini harus sama rata begitu. Perusahaan-perusahaan orang yang kemudian punya pinjaman, perusahaan-perusahaan yang kemudian begitu luar biasa, dianggap perusahaannya sudah mau pilot dan sebagainya, masih ada suntikan dana, dan itu mungkin Pak Purbaya melihat itu begitu. Jangan sampai kemudian perusahaannya pilot tiba-tiba dapat pinjaman yang kemudian ditagih sana sini, masih berbelit sana sini begitu, karena mungkin kawan, ya mungkin teman atau apa begitu, pada akhirnya ya hilang di tengah bumi begitu. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira kalau ini dibubarkan harus dievaluasi dulu Pak ya, karena kita tahu pencapaian dari BLB ini masih ada begitu kan ya, untuk pencapaian itu sebagai bentuk bahwa penunjang terhadap perekonomian ya saat ini yang digagas oleh Pak Purbaya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.